Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1408 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas, pasal 17, ayat 11 sampai ayat 19. Di bawah perikop ke-10 orang kusta. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penyakit kusta pada saat itu dianggap penyakit kutukan dari Tuhan dan menjadi aib bagi si penderita kusta. Karena itu mereka yang terkena penyakit kusta akan dikucilkan dan harus menjaga jarak dengan orang banyak. Makanya mereka kalau berjalan bertemu dengan orang, mereka harus mengatakan najis, 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 supaya orang menjauh dari mereka. Karena kalau sampai bersentuhan dengan mereka, itu membuat orang yang bersentuhan dengan mereka menjadi najis dan bisa saja tertular penyakit kusta itu. Imamat 13 ayat 45 berkata begini, "Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, 'Najis, najis.'" Amin. Jadi saudara bayangkan betapa menderitanya orang yang menderita sakit kusta itu. Mereka sudah dianggap seperti hantu bagi orang-orang di zaman itu. Itulah alasannya kenapa ke-10 orang kusta ini berdiri jauh-jauh dan berseru kepada Tuhan Yesus, memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus untuk dapat menjamah, menyembuhkan mereka. Lihat ayat 12 dan ayat 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita menangkap bahwa orang kusta ini ingin sembuh. Amin.
Mereka mungkin sudah sering mendengar dan mungkin saja pernah melihat dari jauh di mana Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Amin. 10 orang kusta ini juga ingin sekali mengalami kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat ini saudara menderita sakit, mungkin sekali sakit yang saudara alami ini, sakit yang parah. Dokter mungkin sudah angkat tangan. Dan saat ini saudara ingin sekali mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mungkin saudara sudah mencoba segala macam cara. Sudah pergi ke dokter ahli dari dalam sampai ke luar negeri. Tapi tetap saja tidak ada perubahan. Saudara sudah mencoba segala macam cara tapi tidak ada hasil. Saudara sampai sekarang tidak memiliki anak. Dengar baik. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena melalui firman Tuhan ini kita akan menemukan cara-cara Tuhan menyembuhkan, memulihkan orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara, 10 orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Sudah perhatikan ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kalau saudara mau mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, yang pertama yang saudara harus lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti 10 orang kusta ini. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka tinggal berdiri agak jauh. Tapi saudara lihat, mereka datang kepada Tuhan. Datang kepada si pembuat mujizat sejati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, sederhana. Datanglah kepada Tuhan. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Haleluya. Dan di dalam penanganan Tuhan Yesus, dia tidak pernah gagal. Amin. Dokter ahli seahli apapun pasti pernah gagal. Tapi Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter yang tidak pernah gagal. Amin. Saudara, kalau saudara sakit pasti saudara datang ke dokter, betul? Kalau sakit penyakit saudara, saat ini saudara sudah pergi ke dokter sana sini tapi tidak mengalami kesembuhan, datanglah kepada si ahlinya ahli. Dokter di atas segala dokter. Di tangan Tuhan Yesus. Tidak pernah gagal. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Semua yang ditangani Tuhan Yesus pasti berhasil. Pasti mengalami mujizat. Haleluya. 10 orang kusta ini datang menemui Tuhan Yesus. Walaupun mereka berdiri agak jauh dari Tuhan. Tapi saudara lihat, mereka punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya, orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus selalu dengan tangan terbuka menerima kita apa adanya. Haleluya. Mungkin saudara sudah ditolak sana sini karena saudara sakit, dan mungkin karena saudara sudah bangkrut dan lain sebagainya. Saya kasih tahu saudara, ada satu pribadi yang mau menerima kita apa adanya. Amin. Malah Tuhan mengundang kita. Matius 11 ayat 28, ayat legend. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Mungkin itu sakit penyakit, usaha pekerjaan, keluarga, perekonomian, dan lain sebagainya. Mungkin itu membuat saudara saat ini berbeban berat. Dengar baik. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengangkat semua beban, sakit penyakit yang membebani saudara. Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara yang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, 10 orang kusta ini berteriak, berseru, berdoa. Amin. Saudara perhatikan ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 10 orang kusta itu berteriak. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ditulis berseru,
Berseru ini sama artinya dengan berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Artinya apa? Kalau kita berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya dan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Saya belajar begini. Mungkin sudah terlalu lama kita tidak cari Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Supaya apa? Supaya kita datang berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan yang kudus itu. Amin. Berserulah, berdoalah kepada Tuhan karena Tuhan mendengar dan pastinya akan menjawab seruan doa saudara dan saya. Amin. Kalau kita tahu Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita, kenapa kita nggak mau berdoa? Kenapa kita malas berdoa? Berdoalah sampai pada akhirnya kita betul-betul mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami mujizat. Apa yang kita doakan, Tuhan jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di saat kita berdoa, kita sedang berbicara, berkomunikasi, berhadapan muka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Berdoalah. Karena apa yang kita doakan, Tuhan Yesus mendengar dan akan menjawab apa yang kita doakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang kusta ini mengalami mujizat karena mereka berseru, berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, 10 orang kusta ini taat. Saudara perhatikan ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan apa kata Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi menghadap kepada imam-imam. Karena yang menentukan seseorang itu menderita kusta dan menyatakan sudah sembuh, sudah tahir, itu adalah tugas imam. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi kepada imam, tujuannya Tuhan mau melihat ketaatan mereka, kepercayaan mereka. Amin. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, belajarlah taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Pada umumnya orang sakit yang datang ke dokter, mereka diperiksa, diberi obat, diberitahu apa yang tidak boleh mereka makan dan mana yang boleh mereka makan. Betul? Tapi resep kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka bukanlah obat yang harus mereka makan atau telan, tapi ketaatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, Tuhan tidak memberikan saudara obat, tapi ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Saya belajar begini. Hawa dan juga Adam jatuh karena dosa tidak taat. Betul? Dan akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itulah kita manusia menderita. Betul? Nabi Nuh, karena ketaatannya kepada perintah Tuhan, Nuh dan keluarganya selamat dari air bah. Amin. Abraham, karena dia taat kepada perintah Tuhan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yunus, karena tidak taat, dimakan ikan besar. Tapi ketika dia taat, Tuhan memberkati Yunus. Tuhan memakai Yunus. Amin. Dari tokoh-tokoh Alkitab itu tadi, kita belajar. Ketika kita taat, kita dapat berkat. Tapi ketika kita tidak taat, maka kita akan dapat malapetaka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, mari mau belajar taat, melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, 10 orang kusta ini punya iman. Lihat ayat 14. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat bahwa 10 orang kusta itu pergi menghadap para imam dengan penuh keyakinan bahwa mereka sudah sembuh. Itulah iman. Amin. Dan betul dalam perjalanan itu, mereka mengalami mujizat. Mereka semua sembuh dari sakit kusta itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melangkah dengan iman. Amin. Saudara yang sakit, yakini bahwa saudara sekarang sudah sembuh.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Lakukan dengan iman. Apa yang tadinya saudara tidak bisa lakukan, tidak bisa kerjakan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya itu, maka mujizat terjadi. Saudara yang tidak bisa berjalan, bangkitkan imanmu dan mulailah berjalan sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan dengan iman. Sesuatu yang mungkin tadinya saudara tidak bisa lakukan, sekarang lakukan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang merindukan seorang anak, imani dan aminkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini, tahun berkat buat saudara. Amin. Tahun ini saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus dan memberikan saudara anak. Katakan dengan iman. Haleluya. Perkatakan terus itu. Di saat saudara berhubungan dengan suami atau istri saudara. Amin. Perkatakan dengan iman. Saya percaya orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita melangkah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Karena dengan iman kita bukan hanya disembuhkan, tetapi kita juga diselamatkan. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Yang 10 itu mengalami kesembuhan, tapi hanya 1 yang diselamatkan. Amin. Nanti sebentar kita akan lihat. Kenapa dia diselamatkan? Sementara yang 9 itu hanya disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang kelima, dari 10 orang yang mengalami kesembuhan, hanya 1 orang kusta yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 15 sampai 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Amin. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang waktu sakit, susah, bangkrut, dalam situasi sulit seperti itu mereka datang kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin puasa, imannya mantap, dan Tuhan menyembuhkan serta memulihkan keadaan mereka. Tapi ketika mereka sehat kembali, ekonomi mereka pulih, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi sayang, dalam situasi seperti itu, mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak lagi datang kepada Tuhan, mereka tidak lagi beribadah, mereka tidak lagi berdoa, mereka tidak lagi berpuasa, dan iman mereka menjadi luntur. Saudara lihat, banyak orang Kristen seperti itu, betul? Saudara lihat, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, yang kembali berapa orang? Yang kembali 1 orang. Itu pun orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang menjadi musuh orang Israel karena dianggap orang asing. Dari ayat ini kita belajar bahwa 9 orang kusta tadi itu, mereka orang Yahudi, tapi kenapa mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur karena mereka disembuhkan? Kenapa mereka tidak memuliakan Tuhan? Karena mereka sudah dipulihkan. Mereka lupa diri dan tidak tahu berterima kasih. Padahal mereka baru saja mengalami mujizat Tuhan, tapi mereka begitu cepat lupa kepada Sang Pemberi kesembuhan itu. Itu orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, alias durhaka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kembalilah mengucap syukur dan muliakanlah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kembalilah kepada Tuhan dan mengucap syukurlah, serta muliakan namanya yang kudus itu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan 10 orang yang menderita penyakit kusta, mereka semua disembuhkan, tapi hanya 1 yang diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang 1 itu orang Samaria, orang
Israel, tetapi mereka dipinggirkan karena mereka kawin campur dan seringkali menjadi musuh orang Yahudi asli. Tapi saudara lihat, dia tahu berterima kasih. Amin. Makanya dia diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti orang kusta 9, orang kusta tadi, yang datang kepada Tuhan Yesus, berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan Yesus, betul taat pada firman Tuhan, punya iman yang luar biasa, tapi kita lupa mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya menangkap pesan di sini. Datang kepada Tuhan itu tidak cukup. Berdoa tidak cukup. Taat, punya iman yang luar biasa tidak cukup kalau tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu orang kusta ini mengalami hal yang luar biasa. Dia lebih mendapatkan daripada yang 9 orang itu. Dia bukan hanya disembuhkan, tapi dia diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini harus mengucap syukur. Susah senang, harus mengucap syukur. Masa-masa pandemik ini jangan banyak mengeluh. Perbanyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, sederhana. Datanglah kepada Tuhan, berdoa, taat, milikilah iman. Dan kalau semua sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, jangan lupa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Anak-anak mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Kekuatan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.